Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa channel Polisi of Polisi yang sangat kami muliakan. Kita ketemu lagi, kurang lebih 2 bulan kami sudah hadir bersama para pemirsa untuk kita saling berbagi informasi terkait dengan polisi. Dan pada sore hari ini kita ketemu kembali. Dari 2 bulan kurang lebih ini kita bisa memberikan sedikit evaluasi bahwa sebagian besar sangat mengapresiasi kehadiran kita. Itu dinyatakan dalam komen-komen yang mengatakan teredukasi atau mendapat pencerahan dengan kehadiran POP, terutama permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan polisi. Walaupun kami menyadari ada 1-2 yang mengatakan, menyampaikan masukan berupa kritik untuk kebaikan kita. Semua itu kita terima dengan baik dan kita evaluasi untuk perbaikan ke depan. Sore hari ini kita ketemu kembali karena ada satu informasi yang cukup menggelitik. Ada yang mengatakan Jenderal Polisi memprovokasi kasus yang terjadi di Durian 3 sehingga membingungkan masyarakat. Sehingga sore hari ini kita coba ambil judul siapa jenderal yang memprovokasi. Bagaimana Mas Arianto? Kenapa judul itu yang dipilih? Ini saya gini ya. Saya pakai baju ini, Mas. Ini baju Purnawirawan Polri. Jenderal saya dulu. Mas juga jenderal, Pak Ito malah komjen bintang 3 kan gitu. Tergabung dalam POP. POP ini kan sudah ulang bulan ini ceritanya. Nah, ulang bulan itu ulang bulan belum ada 1 tahun kan baru 1,5 bulan tadi. Di ulang bulan ini maka kita menayangkan ya resume daripada apa-apa yang dulu pernah kita tayangkan selama 30 video sebelum ini. Dan kemudian menampung komen-komen dan kemudian memberikan analisis dan sebagainya. Nah, dari resume kemudian menampung komen dan menyampaikan saran pada polisi itu, diantaranya adalah yang menurut saya ini yang perlu kita sampaikan ya, kita tanggapi. Itu tadi judul yang sangat menggelitik. Judulnya kan apa? Jenderal Polisi itu, mbok jangan bilang Purnawirawan Polisi, mbok diem aja lah, nggak usah ngomong banyak gitu ya. Karena itu membingungkan masyarakat. Contoh seperti Bapak itu yang dengan elegan memberikan saran kepada ini dan sebagainya itu kan. Nah itu jadi niat kita itu baik ya. Dan tadi Mas Aritonang sudah menyampaikan dari evaluasi dan saya juga membaca semua komen-komen itu ya. Saya tanggapin juga semua hampir 99% baik Mas. Yeah. Gitu. Hanya 1-2 aja yang ngomong gini misalnya gini. Ini ngomong banyak akhirnya juga jadi corong polisi juga. Gitu. Ini ngomong banyak, bosenin juga. Dianggap corong polisi. Iya, tapi ada yang gini, ada yang bilang, wah ini channel keren nih, saya lihat sampai habis subscribe ya. Nah, tentu itu kan memberikan suatu apresiasi ya gitu ya. Dan kami merasa ya selama ini ingin memberikan saran kepada polisi, menjelaskan kepada polisi dengan bahasa masyarakat, gitu kan? Nah, dengan bahasa masyarakat, dengan gaya masing-masing. Kalau saya tuh nggak bisa suruh guyon, saya serius terus gitu. Tapi kalau si Mas Susno itu ya dia guyon-guyon itu ya itu gaya kayak gitulah kira-kira yang kemudian menimbulkan tanggapan yang seperti itu. Kalau tanggapan itu suatu komentar yang tidak begitu menyelekit gitu ya. Karena nanti mungkin Mas Susno bisa sampaikan tuh bunyinya provokasi kayak apa gitu ya. Sehingga kita terpaksa ngomong menjelaskan pada masyarakat. Jangan sampai kita dianggap seperti itu. Kita cari muka, Subdibilheb, cari panggung dan sebagainya itu. Itu kira-kira Mas, jadi kita menerangkan itu lagi. Lahirlah judul itu ya. Iya, itu aja. Menurut Mas itu kira-kira kalau disebut Purnawirawan Jenderal memprovokasi atau sebagai provokator, siapa ini Mas yang disasar ini siapa ini kira-kira? Sebetulnya kalau buat saya ya, namanya provokator kita kan kita memicu motivasi orang itu menjadi berpikir negatif terhadap Polri ya. Iya. Padahal yang kita lakukan itu adalah wujud kepedulian dari kami Purnawirawan Polri di bawah ya PP Polri, organisasi PP Polri ini untuk memberikan masukan, untuk menggugah, untuk memotivasi adik-adik kita yang masih dinas.
Nah, biasanya Mas Edo, Mas Arianto, orang yang ngomong itu dia nggak ngerti yang dibicarakan itu apa gitu. Jadi dia nggak ngerti bahwa kita yang ngomong begitu, kita dianggap provokator. Saya itu selalu menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif. Ya. Misalnya teknis, kemudian prosedur otopsi, buat apa. Ya, di beberapa media ditanyakan tentang uji balistik. Orang kan nggak ngerti uji balistik itu apa, binatang apa itu. Kita yang polisi yang tahu kan, menyampaikanlah kepada masyarakat. Untuk apa? Dibayar tidak? Saya tidak pernah dibayar dan saya tidak pernah mau minta dibayar sama sekali melalui stasiun televisi. Saya tidak pernah mau menerima. Kenapa? Itulah wujud tanggung jawab saya sebagai purnawirawan yang tetap setia kepada institusi. Bahkan Pak Ito ya, kita sampai mengundang pakar belum sempat karena kita belum punya duit untuk bayar pakar itu kan. Sekedar uang transportnya saja pun belum bisa, makanya kita ngomong sendiri selama ini kan gitu kan. Iya. Bukannya kita tuh nggak mau nampilkan pakar di sini. Nah, jadi tentunya kan kita juga harus melihat ya secara bijak ya bahwa yang dilakukan oleh kita ini, kita terpanggil purnawirawan. Better to say something than nothing. Ya. Lebih baik kita ngomong daripada kita diam. Sementara kita melihat institusi kita yang kita cintai yang merupakan istilahnya wadah kita seumur hidup ya. Kan kita nih Bayangkara Forever. Sementara sedang mengalami masalah di mana saat ini mendapatkan penilaian yang sangat negatif dari masyarakat. Masa kita diam aja? Ya. Sebagai purnawirawan kita kalau diam aja, lebih baik kita nggak usah masuk polisi dari dulu kan. Ya. Nah yang ngomong itulah yang tidak memahami dan dia justru yang tidak peduli. Apalagi yang ngomong orang luar. Ya. Mas Ito tahu nggak siapa itu yang ngomong itu? Ya, artinya orang luar yang dia belum tentu tahu apa isinya polisi. Komen itu siapa? Kalau saya dengar ya komen itu mantan Kompolnas itu Mas. Iya, mantan Kompolnas karena dulu waktu saya jadi pansel, dia itu yang saya pilih. Tanggung jawab dong. Iya, wah itu makanya saya merasa enggak, bukan tanggung jawab, sudah Kalau selesai begitu, kan. dari penjelasan Pak Ito tadi bahwa memprovokasi boleh saja dalam arti positif supaya memotivasi, merangsang para penyidik lah katakan siapapun dia untuk bertindak sesuai dengan aturan kan seperti sesuai itu. kaidah. Ya kalau begitu yang provokator sebenarnya siapa? Yang nyuruh diam ini ya? Yang nyuruh diam itu yang provokator. Apalagi kalau jangan itu mantan Kompolnas Mas. Mantan Kompolnas tapi kan itu. dia nggak ngerti masalah polisi. Nggak ngerti gitu. Ngerti apa masalah polisi? Iya. Ya, kita karena dulu jadi pengamat, jadi merasa pintar gitu, merasa jadi tahu gitu. Repotnya gini Mas Arianto, orang jadi pengamat kepolisian, tidak pernah jadi polisi. Ibaratnya orang main bola nggak pernah jadi pemain bola. Itu bolanya lama-lama nggak tahu kemana tuh, nggak mungkin masuk ke gawang. Bisanya nyala doang ya. Jadi sekarang begini Mas, semangat kita untuk peduli kepada institusi Polri tidak akan pernah bisa padam hanya karena omongan orang-orang yang tidak ngerti masalah polisi. Meskipun di kalangan polisi juga adalah yang menilai kita dibilang subdibilheb. Saya kira kalau dibilang subdibilheb mungkin kita hebat karena kita diundang sama stasiun-stasiun TV, mungkin kita dianggap hebat. Dibilang cari panggung, kita POP dikasih sudah panggung. ada kok sebelum. Ya kecuali kalau misalnya kita tuh, Pak tolong dong, kita nih misalnya dipanggil sama stasiun TV ini, baru kita cari panggung. Nah, kita yang dicari kok. Kalau kita tidak dicari juga kita nggak ngomong gitu kan. Nah, saya kira itu Mas Eda, Mas Arianto ya. Saya terus terang aja tersinggung dan terpukul. Jangan membandingkan antara purnawirawan kita dengan purnawirawan sama. Itu namanya justru dia yang provokator. Mengadu domba. Mengadu domba antara purnawirawan karena kita satu loh. Kita satu dan kalau kita ini saya sendiri kemarin ya ketemu dengan Pak Ketua Umum PP Polri. Beliau ancungkan 2 jempol, Pak. Kenapa? Sebagai wujud inilah kepedulian kita kepada polisi. Ya, meskipun mungkin di luar daripada POP itu, mungkin pada saat ini adalah yang tadi dikatakan Pak Mas Arianto kan kita kan masing-masing punya gaya yang beda-beda. Ada yang senang guyon, ada ya mungkin kalau memang itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung, ya tentunya jadi bahan evaluasi kita, Pak. Bahan evaluasi itu kata kuncinya. Kalau begitu, what next ini? Ke depan gimana? Saya nanggapin Mas Ito tadi. Mas Ito kan tersinggung dongkol gitu ya.
Kalau saya ini malah justru terima kasih sama Pak Edi nih ya. Pak Edi terima kasih. Karena pas kita ulang tahun kita butuh koreksi, dia ngasih koreksi gitu. Ya walaupun koreksinya, tapi ini justru koreksi ini kita ada kesempatan kita untuk menjelaskan kepada masyarakat ini loh, bahwa kita tuh niatnya bukan cari muka, bukan bikin masyarakat tuh bingung gitu. Saya pikir yang bingung itu adalah orang yang keteter dengan berita-berita kita ini. Ya kan gitu kan, menurut saya sih, karena semua orang kan menganggap kita tuh benar baik-baik gitu ya. Terus kemudian tadi kenapa kok dianggap provokasi itu tadi? Istri tadi Pak itu sampaikan kan, gaya kita berbeda-beda gitu. Ada yang bisa serius, bisa menerangkan secara teoritis, bisa hanya guyon gitu. Tapi tidak ada lah niatnya itu kita untuk membuli polisi dan sebagainya itu. Jadi, saya kira itu Mas. Jadi ya. Kalaupun dikatakan provokasi, kita ambil yang positifnya aja Mas ya. Ya, jadi gini Mas. Ya. Namanya tersinggung sebagai manusia pasti ada. Ya. Tapi kita mengambil hikmah yang tadi Mas Arianto bilang. Semua yang disampaikan oleh siapapun juga, apakah senior ataukah junior, munawirawan atau orang luar, itu akan kita jadikan masukan buat kita. Masukan yang konstruktif. Ya, meskipun kalau dikatakan kita sesuatu yang bahasa yang tendensius itu kan sebagai manusia kita harusnya Pak ya, apalagi kalau orang itu bekas pejabat yang ada di lingkungan fungsi kepolisian, paling tidak kan ya adalah kata-kata etika lah, yang etis kan gitu kan. Kita kan istilahnya juga dalam bertutur kata itu kan etika itu menjadi ciri khas bangsa kita gitu ya. Jadi saya kira mungkin ini kita ambil sebagai hikmah yang jelas. Tetapi kalau stigma bahwa provokator itu saya akan menyerahkan kepada masyarakat. Apakah yang kita sampaikan ini memprovokasi masyarakat atau mengedukasi masyarakat? Ya masyarakat betul. Aja yang menilai kan, gitu. Ya. Jangan orang yang nggak ngerti menilai kita. Kan? Kebetulan saya punya catatan. Ya, saya punya catatan hasil studi tentang apa tanggapan masyarakat. 95% lebih loh yang memberikan apresiasi, mendukung karena mereka merasa tercerahkan, teredukasi. Iya. Ya. Dengan cara yang mudah dipahami. Dengan ada riak-riak kecil ini, kenapa Mas Arya itu mau mundur atau? Saya tadinya bukan mau mundur, saya penasaran mau ngebukin orang itu gitu. Tapi kan nggak benar kan kayak gitu kan. Tapi bagi saya terima kasih nih. Kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan pada masyarakat ternyata ya niat baik dengan desain yang betul-betul kita hati-hati ya bagaimana cara masyarakat itu dengar. Dan kita kemarin terus terang terbobong dengan itu Mas, komentar-komentar wah ini konten ini hebat nih. Gue pengen nonton sampai selesai gitu kan karena mencerahkan, karena ini terima kasih Jenderal, lanjut terus, kawal terus gitu. Ngomongnya kan gitu kayak gitu kan. Nah tiba-tiba kan kemudian kan ada juga ya, jangan memprovokasi itu, kalau bisa kurangilah tampil di TV kan kita ada gitu Mas. Akibatnya apa? Ada undangan ke TV kita ngerem lah, kita nggak usah tampil situ, takut dibilang provokasi. Tapi dengan adanya gini kita jadi nggak mau ngerem lagi Mas. Karena kita dianggap nanti ditilep sama apa itu satu komen itu tadi gitu kan. Kita kan sudah teruji Mas ya, 30-40 tahun di lapangan, masa kita mundur karena yang begini-begini gitu kan Mas. Kita akan mundur, kita akan berhenti ngomong kalau kita udah nggak punya uang lagi untuk bisa membiayai podcast. Karena kan kita urunan. Iya, betul. Kita nggak merugikan orang kok kan. Tapi nanti kita bisa panggil Pak. Apa yang orang yang juga dengan jadi masih tahu yang kepingin tampil ke sini kita undang dengan catatan kita tidak memberi uang untuk taksi loh ya. Itu aja. Nggak punya kemampuan untuk itu. Kita hanya semangat aja kok ini. Jadi nggak ada apa. Kita nggak pengen jadi Kapolri, nggak pengen jadi cari jabatan kan. Boleh tidak saya katakan kepada masyarakat bahwa kami akan terus hadir untuk memberikan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat. Masyarakat silakan terus berkomentar apa yang ingin diketahui, dan kami juga akan terus membantu sepanjang sepengetahuan kita untuk bagaimana informasi yang berseliweran ini coba kita masukkan ke kanal yang benar. Kira-kira begitu fungsinya Mas. Satu hal lagi Mas, saya itu hampir setiap minggu bicara di El Sinta. Ditanyakan hal-hal menyangkut masalah kepolisian. Setiap rekaman yang diberikan, saya berikan kepada Mabes Polri, yaitu kepada Pak Kapolri melalui Kadif Humas.
itu salah satu wujud daripada kepedulian kita mengakomodasi harapan masyarakat. Kan Pak Kapolri bilang ya bahwa polisi itu harus bisa harapan kita serahkan kepada Mabes Polri lewat channelnya mana? Channel kita gitu. Ya. Nah di POP ini juga kita berharap kalau memang ada masyarakat yang mungkin mengalami permasalahan terkait dengan pelayanan Polri yang mungkin kurang baik, silakan berikan kepada kita. Ini salah satu channel yang insya Allah bisa kita sampaikan langsung kepada Bapak Kapolri, Ya. sehingga Pak Kapolri bisa ketahui bahwa kebijakan yang di atas dengan yang di bawah ini bagaimana gitu. Ya, saya kira itu yang disampaikan Mas Arianto dengan Mas Edward itu adalah kita mencoba untuk mengedukasi. Ya. Ya, saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Mas. Saya tambahin dikit Mas. Ya, Saya tambahin silakan, supaya masyarakat juga tahu ya. Yang kita bahas ini dulu kan dari pertama kali kita berdiri masalah polisi, ya kan? Kejadian yang menyangkut polisi, kehidupan polisi. Jadi bukan hanya masalahnya yang kita bahas, bukan yang sensitif seperti sekarang ini. Masalah apapun silahkan ya disampaikan sini. Kalau kita bahas, mari kita bahas bersama. Intinya gitu aja Mas, Ya. jangan sampai kita dipikirnya cuman ini wah ini kesempatan baik untuk membuli polisi, sama sekali tidak ada. Baik, terima kasih Mas Arianto dan Mas Ito bahwa keberadaan POP dan keberadaan rekan-rekan ketika muncul di berbagai stasiun televisi tidak ada masalah dengan Polri, bahkan diapresiasi dengan baik. Hanya ada segelintir masyarakat, ini saya katakan masyarakat yang memberikan komentar menganggap sebagai suatu provokasi yang membingungkan. Kita tidak pernah dapat feedback yang membingungkan, tidak ada. Semuanya on the track. Mungkin dia yang bingung. Yang mungkin yang memberi komentar itu yang bingung. Kita harapkan siapapun dia, kami undang saudara bergabung dengan kita. Mari kita akan jawab kebingungan-kebingungan Anda tentang keberadaan channel polisi ini, karena kami didasari pada satu dasar kesetiaan kami kepada Polri selaku alma mater. Tetapi kami juga harus memberikan pencerahan kepada masyarakat agar hal-hal yang masyarakat kurang pahami karena tidak ada saluran untuk menanyakan bisa melalui kita. Betul. Begitu kira-kira. Ya. Oke. Terima kasih para pemirsa. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa berikan komentar yang sebanyak-banyaknya, share kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.